Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, di video kali ini masih seputar pembahasan soal-soal P3K. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tonton video kami sebelumnya. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, bagi yang ingin ikutan belajar, silakan gabung bersama kami di grup Telegram. Kita akan diskusi di sana ya. Nah, tonton video kami sampai selesai. Oke, baik teman-teman, masih seputar belajar soal P3K untuk guru honorer. Nah, teman-teman, materi ujian P3K ada 5 butir soal. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di postingan saya sebelumnya. Ada teknis, skolastik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, teman-teman, di video kali ini saya selalu memfokuskan di kompetensi teknis. Nah, di kompetensi teknis ini teman-teman ada 2 hal yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama ada pedagogik dan yang kedua ada profesional. Nah, profesional di sini ini akan nanti sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Namun di video kali ini saya akan bahas tentang pedagogik secara umum. Semoga nanti ada gambaran atau ada bayangan ke depannya seperti apa soal-soal pedagogik yang akan muncul. Namun saya yakin dan percaya itu tidak akan melenceng jauh dari apa yang saya bahas. Jadi nanti jumlah soal dari kompetensi teknis ini sekitar 50 nomor dan waktu pengerjaannya 60 menit. Nah, buat bobotnya nanti sekitar 60% bersama dengan tes bakat skolastik. Baik, jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, nomor 1, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, intinya adalah media ya, teman-teman. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah bagian A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan media, jadi kurang tepat. Bagian B, guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Nah, ini hampir benar ya. Bagian C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, ini juga benar. Bagian D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Ini saya kira ini kurang tepat. Bagian E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ini juga hampir benar. Nah, jika kita lihat kembali pilihannya antara B, C, dan E, maka teman-teman jawaban yang paling tepat di antara B, C, dan E adalah bagian C. Jadi, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, kita ke soal nomor 2. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran, masih seputar media, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Nah, pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran. Bagian A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Saya rasa kalau masalah media, bukan hanya media yang berbasis TIK. Banyak media-media di sekitar kita yang dapat kita gunakan sebagai media. Saya kira itu lebih mungkin sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi tidak semua media yang berbasis TIK itu yang paling benar. Jadi ini kurang tepat. Bagian B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Jadi cuma satu media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. No. Saya kira ini kurang tepat. Bagian C, semua media pembelajaran sama cara
sama cara pemanfaatannya. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Masing-masing media itu punya cara pemanfaatannya tersendiri. Bagian D, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, untuk sementara ini yang paling benar, bagian D. Mari kita lihat bagian E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, justru ketika kita memilih media, kita harus pertimbangkan baik-baik apakah media akan kita gunakan sesuai dengan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, mari kita melangkah ke soal selanjutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Jadi ini masih seputar media ya teman-teman. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dari pernyataan tersebut adalah ada media gambar atau tayangan. Bagian A, menampilkan objek yang terlalu besar. Saya kira tadi kalau ini sistem peredaran darah itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat. Menampilkan objek yang sulit diamati, tidak. Kecuali mungkin kalau tayangan seperti yang menggunakan mikroskop, mungkin ini masuk bagian B. Jadi ini kurang tepat juga. Bagian C, membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, untuk sementara ini jawaban yang paling tepat. D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jadi sama yang bagian B ini ya. Jadi ini kurang tepat juga. Bagian E, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Ini juga kurang tepat. Nah, kita berdasarkan ini, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Maka fungsi media yang ada kaitannya dengan dengan pernyataan ini adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Mungkin dalam pelajaran biologi atau IPA, konsep yang dimaksud di sini adalah bagaimana sistem peredaran itu dari mana arah kemana dan sampai kemana. Mungkin orang MIPA mungkin lebih tahu ini, tapi di antara A, B, D, E, jawaban yang paling benar adalah bagian C, membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah, ada kata masalah, sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntung, guiding questions, dan membimbing peserta didik berkolaboratif. Ini ada kata kolaboratif. Intinya ada masalah dan ada kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. Nah, ini teman-teman tentang model dan strategi pembelajaran saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Ada yang PJBL, ada kontekstual, ada discovery, ada problem, dan ada inquiry. Nah, karena ini masalah, maka yang paling memungkinkan benar adalah cuma dua. Bagian A atau bagian D. BC ini ketika kita lihat soalnya kita langsung saja eliminasi. Salah, ini juga salah apalagi ini. Nah, inti dari sini ada masalah, kemudian nanti ada kolaboratif. Nah, pernah saya jelaskan di video sebelumnya, jika ada masalah, kemudian ada kolaboratif, maka dia masuk di bagian A, Project Based Learning, karena PJBL dan PBL itu sama-sama masalah sebagai dasar utamanya. Namun di sini karena ada kata kolaboratif, maka jawaban yang paling benar adalah A, Project Based Learning. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan
muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. Bagian A, project based learning, B, inquiry, C, discovery, D, kooperatif, dan E, problem based learning. Nah, teman-teman, ini pun sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika kegiatan pembelajarannya intinya adalah jika semua anggota kelompok bisa mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, maka dia akan masuk dalam ini, problem based learning. Jadi ini susah teman-teman kalau teman-teman tidak paham tentang model pembelajaran. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis model pembelajaran, pengertiannya, langkah-langkahnya, kegiatannya, teman-teman bisa tonton video kami sebelumnya. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Jadi tidak ada petugas dan tidak ada narasumber. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar yang cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. D. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas. Dan bagian E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, teman-teman, jika teman-teman paham tentang strategi pembelajaran ekspositori, maka di antara pilihan di sini adalah bagian B yang paling benar. Salah satu ciri dari pembelajaran ekspositori adalah sumber belajar itu hanya dimiliki oleh pendidik. Nah, ini intinya teman-teman, ekspositori, sumber belajar hanya dimiliki peserta didik. Nah, bagian C, D, E, dan A ini kita eliminasi karena ini salah ya teman-teman atau kurang tepat. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Bagian 1 ada penentuan pertanyaan mendasar, B. Mendesain perencanaan proyek, C. Menyusun jadwal atau create a schedule, D. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the students and the progress of the project. E. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah, nah ini pun sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang langkah-langkah model pembelajaran project based learning. Nah, tidak apa-apa saya tampilkan kembali. Maka teman-teman harus tahu bahwa tahapan-tahapan dari PJBL ini yang pertama adalah menyampaikan pembelajaran mendasar. Ini menyampaikan pembelajaran mendasar, kemudian setelah itu kita menentukan topik penelitian, setelah itu kita membentuk kelompok kooperatif, setelah itu kita mendesain perencanaan proyek, setelah itu kita menyusun jadwal perencanaan, kemudian melakukan penelitian kooperatif, kemudian menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, yang pertama ada menyampaikan pembelajaran mendasar. Berarti ini adalah urutan pertama. Nomor 1 itu urutan pertama. Mendesain perencanaan proyek. Menentukan topik penelitian. Tidak ada. Membentuk kelompok kreatif. Tidak ada. Mendesain perencanaan proyek. Maka ini bisa masuk di nomor 2. Ya, 1, 2. Setelah itu, setelah selesai mendesain proyek, maka kita akan menyusun jadwal perencanaan ya teman-teman. Bagian E, menyusun jadwal perencanaan. Maka ini masuk nomor 3. Kemudian memonitor peserta didik. Setelah ini ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, dia masuk di ini, menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek. Ini masuk nomor 4.
Ini ya teman-teman, lakukan penelitian kooperatif atau monitor sama, menguji hasil, ini masuk di sini. Bagian G, kemudian 5. Ini kok berurut ya. Kemudian bagian A, mengevaluasi terakhir nomor 6. Jadi jawaban yang paling benar adalah urutannya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Ini ya. Kemudian B, C, D, dan E ini kita eliminasi. Jadi kita tidak usah baca. Jadi saya ulangi kembali. Langkah-langkahnya adalah yang pertama tentukan pertanyaan mendasar. Setelah itu rencanakan proyek. Kemudian buat schedule. Setelah itu monitor kemajuan. Setelah itu kita uji hasilnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Bagian A jawaban yang paling benar. Nah, kita melangkah ke soal selanjutnya. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. A. Mengorganisasi siswa dalam belajar. B. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning. Urutan langkah yang tepat adalah sama kayak tadi. Ini saya tampilkan kembali. Nah, langkah-langkah untuk model PBL ini yang pertama teman-teman adalah orientasikan siswa pada masalah dan aktual otentik. Nah, ini nomor 2. Jadi ini urutan pertama. Kemudian setelah itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, ini nomor 2. Setelah itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Membimbing penyelidikan ini yang nomor 3. Kemudian nomor 4, mengembangkan, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini ya, seperti tadi. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ini urutan keempat. Jadi ada satu urutan yang tidak masuk, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maka jawaban yang paling benar adalah 2. Ini ya, 1 berarti 2. 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, salah. 1, 3, 2, 4, salah. 2, 3, 1, 4, salah. 3, 2, 1, 4, salah. 2, 3, 1, 4, salah. C dan D ini sama ya teman-teman. 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. Nah, kalau kita lihat pilihannya adalah jawaban yang benar. Jawaban yang paling benar adalah 2, 1, 3, 4. Kemungkinan besar ini mungkin salah ketik, mungkin jawabannya adalah E ya. Jadi 2, 1, 3, 4. Oke teman-teman, jawaban yang paling benar adalah F. 2, 1, 3, 4. Karena di pilihan tidak ada jawaban yang benar. Karena mungkin salah pengetikan di sini oleh panitia pelaksana ini. Nah, mari kita ke soal selanjutnya saja. Setiap melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial. Ini intinya pengamatan di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan tertulis disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah discovery, heuristik, pemecahan masalah, project based. Ini pasti salah ini teman-teman. Ini tadi sudah saya bahaskan. Kalau ini dia mendasarkan pada masalah. Jadi ini salah ya. Kita eliminasi berdasarkan tadi soal sebelumnya. Belajar aktif ini bukan strategi pembelajaran. Salah juga. Sama dengan heuristik. Dia bukan strategi pembelajaran. Nah, dilihat dari soalnya ini teman-teman. Meskipun teman-teman tidak tahu apa itu discovery. Namun teman-teman ketika lihat pilihannya ini, heuristik, pemecahan masalah, belajar aktif, project based learning, tidak ada yang memungkinkan, maka jawaban yang paling benar adalah bagian A, discovery learning. Karena ada pengamatan, kemudian hasil pengamatannya didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Jadi ini salah satu tips
ini salah satu tips ya teman-teman untuk menjawab soal seperti ini. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Oke, kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis. Nah, ini cuma dibalik-balik. Nah, teman-teman untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu tahapan dari pembelajaran kooperatif. Nah, ini tahapannya teman-teman. Oke, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. 4 tahapan pembelajaran kooperatif meliputi yang pertama ada orientasi ADE. Oke, jadi ini BC ini sudah salah. Oke, ADE. Setelah itu ada bekerja kelompok. Nah ini ya, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Ini ya, ini salah karena penghargaan dulu, ini pengamatan. Ini juga salah. Setelah itu ada kuis. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir ada pemberian penghargaan atau penghargaan kelompok. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Nah, teman-teman, saran saya bagi teman-teman ketika menemukan soal pedagogik, teman-teman harus tahu dulu tentang strategi dan model pembelajaran yang saat ini lagi ngetren atau saat ini kita gunakan di K13. Di antaranya ada project based learning, problem based learning, ada inquiry, ada discovery, ada kooperatif. Nah, teman-teman harus tahu itu apa pengertiannya, bagaimana langkah-langkahnya, serta teman-teman harus tahu juga tentang media. Media apa saja yang kita gunakan, ada media gambar, ada audio video, ada TIK, dan sebagainya. Jadi, itu salah satu cara teman-teman supaya menguasai nanti kelompok teknis, kompetensi teknis dalam aspek pedagogis. Nah, sekian dari saya untuk hari ini, untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman guru honorer. Saya berharap kedepannya bagi teman-teman yang menonton video ini, teman-teman dapat lulus P3K pada tahun 2021. Terima kasih. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.